Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pena Pencari Hikmah. Kali ini kita akan bahas Rasulullah tersenyum saat Sayyidina Abu Bakar dicaci maki. Jangan lupa sukai video ini, komen, dan berlangganan, serta bagikan video ini agar bermanfaat bagi semua. Dalam Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal, terdapat sebuah riwayat yang dicatat Imam Ahmad tentang seseorang yang mencaci maki Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Berikut riwayatnya. Yahya menceritakan kepada kami dari Ibnu Ajalan, Sa'id bin Abi Sa'id menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah. Dikatakan bahwa sesungguhnya ada seorang laki-laki mencela Abu Bakar, sedangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam duduk. Kejadian itu membuat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terheran-heran dan tersenyum. Kemudian ketika Abu Bakar mulai banyak menanggapi atau membantah sebagian perkataan celaan laki-laki tersebut, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam marah dan berdiri pergi. Abu Bakar pun menyusul Nabi lalu berkata, "Wahai Rasulullah, orang itu mencelaku. Engkau hanya duduk. Ketika aku membantah sebagian perkataannya, engkau berdiri pergi dan marah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya ada malaikat bersamamu yang akan membantahnya untukmu. Ketika kau mulai membantah sebagian perkataan celaannya, setan datang. Aku tidak akan pernah mau duduk bersama setan." Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Wahai Abu Bakar, ada 3 hal yang menjadi hak seorang hamba. Tidaklah seorang hamba Allah yang terzalimi dengan kezaliman, lalu ia pasrahkan kepada Allah Azza wa Jalla, kecuali Allah pasti memenangkannya dengan pertolongannya. Tidaklah seseorang membuka pintu pemberian atau kedermawanan yang ia harapkan dapat menjadi penyambung silaturahmi atau persaudaraan, kecuali Allah pasti tambahkan harta yang banyak kepadanya. Tidaklah seseorang yang membuka pintu permintaan yang ia harapkan untuk mendapatkan harta yang banyak, kecuali Allah Azza wa Jalla pasti tambahkan kekurangan kepadanya. Sudah barang tentu setiap manusia pasti mengalami marah. Ada yang menampilkannya, ada pula yang menahannya. Tapi Nabi menganjurkan kita untuk menahannya, bahkan menghadiahi surga bagi orang yang berhasil menjaga amarahnya. Jangan marah dan untukmu surga." Dari riwayat tersebut kita tahu, salah satu alasan Rasulullah meminta umatnya tidak marah, agar mereka terlepas dari jebak rayu setan. Kita sering dapati di banyak media massa, seseorang membunuh seseorang disebabkan oleh amarah dan ketersinggungannya. Amarah menjadi salah satu pintu masuk terfavorit setan untuk membujuk dan merayu. Saat marah, kesadaran manusia tersisihkan dan tertekan. Ia tidak lagi mampu melakukan penalaran yang jernih, kecuali jika ia bisa mengendalikan amarahnya seperti yang diperintahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Pena Pencari Hikmah, karena itu Rasulullah hanya duduk tersenyum melihat Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an dicaci maki di depannya, tapi bergegas pergi dan tidak senang ketika ia mulai membantah atau membalasnya. Hal ini membuat Sayyidina Abu Bakar heran dan berkata kepadanya, "Wahai Rasulullah, orang itu mencelaku. Engkau hanya duduk. Ketika aku membantah sebagian perkataannya, engkau berdiri pergi dan marah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sesungguhnya ada malaikat bersamamu yang akan membantahnya untukmu. Ketika kau mulai membantah sebagian perkataan celaannya, setan datang. Aku tidak akan pernah mau duduk bersama setan." Rasulullah tersenyum karena tahu Abu Bakar mendapat pembelaan langsung dari malaikat ketika ia dicela. Lalu Rasulullah marah dalam konteks mendidik, karena bantahan atau balasan Abu Bakar membuat setan datang. Artinya, ketersinggungan dan amarah sudah mulai datang dan menjadi pintu masuk setan untuk membujuk dan merayu. Kemudian Rasulullah mewasiati Sayyidina Abu Bakar dengan 3 hal. Pertama, seorang hamba yang teraniaya akan mendapat kemenangan dan pertolongan Allah jika memasrahkannya kepadanya. Artinya, Allah menghendaki hamba-hambanya untuk menghindari pembalasan dendam secara langsung,
tapi menyerahkan semuanya kepada Allah dan Allah akan mengangkat derajatnya. Kedua, seseorang yang berderma untuk menyambung persaudaraan akan ditambah banyak kenikmatan oleh Allah. Berderma atau memberi tidak melulu soal harta dan benda. Berderma maaf pun tidak kalah penting dengan berderma harta. Orang yang memberi maaf pada yang menyakitinya akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tahu, doa orang teraniaya itu mustajab meskipun ia seorang ahli maksiat atau non-muslim. Dalam sebuah hadis dikatakan, takutlah kalian atas doa orang yang terzalimi meskipun ia orang kafir, karena sesungguhnya tidak ada antara ia dan Allah penghalang. Sahabat pena pencari hikmah, hadis tersebut adalah rambu-rambu untuk kita agar lebih berhati-hati dalam melangkah, menjauhi perbuatan zalim, menyakiti atau melukai perasaan orang lain. Jangankan yang sesama muslim, yang kafir pun doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ia tersakiti. Menurut Imam Al-Munawi, hal ini tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran yang mengatakan, dan doa orang-orang kafir itu hanyalah sia-sia belaka. Imam Al-Munawi berkata, karena sesungguhnya ayat tersebut berbicara tentang doa mereka agar diselamatkan dari siksa api neraka di akhirat. Selain itu, hadis tersebut memberikan kita sebuah kesempatan besar untuk berderma. Bayangkan saja, ketika kita sedang dizalimi dan kita menggunakan hak istimewa, dikabulkan doanya untuk mendoakan kebaikan pada orang yang menzalimi kita. Kita sebenarnya sedang berdakwah dalam doa. Artinya, kita mempunyai kesempatan bagus untuk membantu perubahan orang tersebut ke arah yang lebih baik melalui doa. Ketiga, seseorang yang banyak permintaannya hanya untuk dirinya sendiri akan ditambahkan kekurangan. Sebab ia tidak akan pernah merasa puas akan sesuatu, selalu merasa kurang dan kurang, sehingga pandangannya tertutup oleh perasaan kurangnya, tidak bisa melihat begitu banyak anugerah dan kebaikan yang didapatkannya. Semoga kita semua terhindar dari keburukan. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan ini semua bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.